Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, khususan ila jami'il maktubina fi hadzal kitab. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah kita kembali berkumpul untuk melaksanakan sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Display. Ini kemana nih? Display. Maaf ini dulu. Ini ada ngerti nggak nih buat ini ya, biar nyambung sini. Ini satu Bang Sani, buat nyambung sini ini pakai gimana ya? Personality apa ya? Ini kan ya. Ini udah balik belum? Udah ini sih. Belum. Ini kan kayak yang ini kan yang display ini apa ya? Oh, yang itu yang duplikat. Duplikat ya, yang duplikat gitu. Di mana tuh? Oh. Display. Atau cari aja duplikat lah, cari aja. Duplikat. Itu duplikat. Duplikat ini ya. Itu stand. Ini yang bukan Dell yang kemarin kan? Bukan. Bisa nah. Bisa ada tulisan duplikat emang sini. Tapi enggak. Ini ya. Mana ada berapa? Di situ ya. Coba keluar. Keluar dulu ya. Kan ini ya. Oke. Ya bisa buka. Oke. Buat saya dulu. Setting. Ini masuk. Itu kok harus di restart dulu ya?
Enggak sih langsung, bisa kalau itu bisa keluar duplikat biasanya. Nggak bisa tulis duplikat biasanya ya. Tulisnya duplikat. Tuh. Dicoba dulu di restart. Ini dapat DP. Ini Nggak tahu kenapa tuh. udah ngecas ya. Ini harus di restart. Benar, di sini. Iya makanya bisa di sini ada atau expand ini bang, bukan? Nggak ada. Bukan. Harusnya di sini. Iya emang biasanya di sini emang itu. Badi dulu dah restart, kita mulai udah. Start dulu ya. Iya. Baik bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, sambil nunggu ini ada trouble lagi. Kemarin kita membahas tentang Hana yang dia berkata, inni nazartu ma fi batni muharrara fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Ya Allah, aku bernazar kepadamu akan menjadikan anakku yang dalam kandungan ini menjadi muharrar. Muharrar itu adalah orang yang hanya mengisi hidupnya mengabdi di Baitul Maqdis, tidak sibuk dengan kehidupan dunia. Dalam doa ini kecerdasan dari Hana, ada permintaan dari nazarnya. Yang pertama, Hana berharap mempunyai anak laki-laki, karena muharrar itu hanya boleh untuk anak laki-laki, tidak boleh perempuan. Dulu tidak ada biarawati, yang ada hanya biarawan. Yang kedua, Hana minta kepada selamatkan persalinannya, karena usianya yang sudah sangat tua, yang dengan ilmu kedokteran itu sangat riskan sekali. Falamma wadu'atha qalat rabbi inni wadu'tuha unsa wa laysa zakaru kal unsa. Ketika Hana melahirkan, Hana itu istri dari Imran. Imran itu seorang ulama, bukan nabi tapi ulama atau orang-orang soleh lah. Ketika Hana hamil, Imran meninggal dunia. Jadi persalinannya tidak ditemani oleh sang suami. Falamma wadu'atha qalat rabbi inni wadu'tuha unsa wa laysa zakaru kal unsa. Ketika lahir, ternyata yang lahir adalah anak perempuan.
Walaisa zakaru kal unsa, tidaklah sama antara laki-laki dengan perempuan. Ada sayung nih. Bisa ya? Oke, udah bisa. Mana ini? Duplikat. Oh, pakai itu. Ketika lahir anak perempuan, ya keinginannya nggak jadi, nazarnya tidak berhasil, karena yang muharrar itu harus anak laki-laki. Tapi keinginan Maryam tetap kuat. Wa inni samaituha Maryam wa inni u'izuha bika wa dzurriyyataha minas syaitonir rajim. Aku menamakan ia dengan Maryam dan aku berlindung kepada Allah dari setan atas menggoda diriku dan diri keturunanku. Begitu aja ya. Ya, bos ini dah. Ya. Nah, sekarang kita masuk kepada fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin. Fataqabbalaha rabbuha, maka Allah menerima nazarnya. Jadi hukum Allah berubah, yang awalnya hanya anak laki-laki saja, dengan kelahiran Maryam, fataqabbalaha rabbuha, Allah menerima nazarnya, maka bolehlah Maryam menjadi muharrar. Para pembesar Baitul Maqdis menerima Maryam sebagai muharrar setelah Allah memberitahu kepada Nabi Zakaria, karena yang bisa komunikasi antara Allah dengan makhluk, yaitu antara Allah dengan para nabi, disebut dengan wahyu. Kalau kita bisa berdialog langsung dengan Allah, namanya ilham. Cuman kalau wahyu 100% berasal dari Allah. Kalau ilham harus ada barometer, harus ada barometer syariah, karena bisa jadi itu bisikan dari Allah atau bisikan dari setan. Nabi Ibrahim ketika mimpi diperintahkan menyembelih anaknya. Ini nggak berlaku kepada manusia biasa.
Ketika dia mimpi disuruh menyembelih anaknya, kemudian dibunuh anaknya. Kan ada yang kasus di Bandung itu, karena dia dapat wangsit, ibunya pakai jilbab, orangnya kelihatannya muslimah gitu. Sampai anaknya dibunuh semua karena dia bilang dia mendapatkan perintah untuk membunuh anaknya. Ini tidak bisa. Kenapa? Karena kalau kita bisa jadi itu datangnya dari Allah, bisa jadi itu datangnya dari setan. Apa dalilnya manusia bisa berdialog dengan Allah? Dalam Al-Quran Allah mengatakan fa'auha rabbuka ilan nakhli anittakhizi minal jibali buyutan wa auha rabbuka ilan nakhli. Allah mengirimkan wahyu berdialog kepada nakhl, kepada tawon, lebah, untuk membuat rumah. Jadi sarang lebah itu bukan kreativitas lebah, tapi benar-benar itu tuntunan dari Allah. Allah wa ambataha nabatan hasanan. Yang menarik di sini, Allah memberikan pendidikan kepada Maryam dengan pendidikan yang baik. Tapi bahasanya wa ambataha nabat. Nabat itu kan pohon. Allah menumbuhkan Maryam dengan pertumbuhan yang baik. Membuat metafor dengan tumbuhan. Apa pelajarannya? Tumbuhan yang bagus itu bibitnya harus bagus. Kemudian setelah ditanam harus dirawat. Ketika dirawat dengan baik maka akan mengeluarkan samrah, buah. Begitu pula manusia, benihnya bagus dari orang tua yang bagus. Terus Ustadz, kalau orang tuanya jahat apakah nggak ada kemungkinan anaknya soleh? Bisa jadi anaknya soleh. Maka Allah itu nggak sembarangan, Pak, menamai orang tua dengan walidaini wa wassainal insana biwalidain. Walidaini, dua orang tua. Rabbighfirli walidaina. Kita lihat asal katanya. Walid dari walada yalidu, melahirkan. Walada yalidu, melahirkan. Bapak disebut dengan walid, ibu disebut dengan walidah. Kan gitu. Walid bapak, walidah ibu. Secara harfiah, secara etimologi, secara bahasa, walid itu laki-laki yang melahirkan. Kalau salah kata dari walada yalidu fahuwa walid. Ibu walidah, seorang ibu yang melahirkan. Tidak sembarangan Allah mengatakan laki-laki itu walid dan perempuan itu walidah. Kenapa? Karena laki-laki juga melahirkan, perempuan juga melahirkan. Yang kita tahu yang melahirkan itu perempuan doang, Pak. Kalau ketika perempuan melahirkan maka persiapannya kan sangat luar biasa. Dokternya, bagaimana cara minum perawatannya, minum vitaminnya, kan, menjaga bagaimana biar persalinannya bagus. Dia lupa ketika seorang bapak melahirkan, mohon maaf bukan porno, tapi inilah penting. Ketika mengeluarkan sperma, itulah melahirkan seorang bapak. Jangan sampai sperma keluar diiringi oleh setan. Maka bagaimana Rasulullah berdoa, mengajarkan doa Allahumma jannibna syaitan. Itu gak sembarangan. Itu.
Jauhkanlah kami dari setan. Cikal bakal bibit unggul adalah ketika kelahiran seorang bapak diiringi dengan sesuatu yang bagus. Ini pertama. Jadi bisa jadi bapaknya nggak bagus, bukan orang soleh, atau ibunya bukan orang soleh, tapi ketika melahirkan terjaga spermanya. Yang kedua adalah pohon harus disirami. Kalau pohon biasa dengan air, dengan pupuk. Kalau manusia dengan miyahul ubudiyah. Miyah itu air, ubudiyah ibadah, nilai-nilai ibadah. Pendidikan agama tidak boleh hilang. Ustadz, biarin aja, nanti kalau udah dewasa dia akan menemukan jalannya sendiri. Memang banyak orang-orang yang hijrah ketika umurnya sudah 40 tahun, 50 tahun. Tapi untung-untungan, Pak. Untung-untungan. Bagaimana kalau ketika remaja umurnya sudah selesai? Atau bagaimana ketika umur 50 tahun dia bingung pulang kemana dia? Mau pulang kemana dia? Maka pendidikan anak itu penting. Ketika masih kecil penting. Kasih tahu ini jalanmu yang benar di sini. Ajak dia ke masjid, ajak dia membaca Quran. Ketika remaja dia kemana-mana, misalnya lepas, udah usaha orang tua berusaha mendidik, tetap aja dia kemana-mana. Yakinlah nanti dia akan mendapatkan kejenuhan. Ketika jenuh, dia tahu bagaimana cara pulang ke rumahnya, tahu jalan pulangnya. Ajak dia ke ulama, ajak dia ke majelis. Ketika masih kecil, biasakan dia beribadah. Ketika remajanya misalnya masuk kepada dunia jahiliyah gitu, orang tuanya sudah bagaimana caranya, sudah mau diapain lagi? Anaknya Nabi Nuh aja susah diurus. Berdoa kepada Allah sampai akhirnya mendapatkan kejenuhan, dia tahu jalan pulangnya. Itulah yang pernah kita ceritakan kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Atina ghada'ana laqad lakina min safarina haza nasoba. Berikan makanan untuk kami. Berikan makanan, laqad lakina min safarina haza nasoba. Kami sungguh telah merasakan kelelahan yang sangat luar biasa. Nabi Musa dalam sejarahnya tidak pernah merasakan lapar dan haus. Dia punya fisik yang sangat luar biasa. Tapi kenapa ketika perjalanannya dia mengatakan nasoba? Nasoba itu bukan takban. Takban itu capek doang. Nasoba itu di atas daripada lelah. Maka Syekh Najmuddin Al-Kubra dalam kitab At-Ta'wilat An-Najmiyah 460 dia meninggal, kalau tidak salah 400 abad ke-5 Hijriah. Dia mengatakan kenapa Nabi Musa begitu merasa kelelahannya, karena dia melakukan perjalanan yang salah. Falamma jawaza qala li fatahu atina ghada'ana. Jawaza, ketika perjalanannya sudah melampaui batas. Itulah pelajarannya, di mana seseorang yang keluar dari siratal mustaqim, dia akan merasakan kejenuhan, kebingungan. Maka dia perlu jalan untuk kembali kepada siratal mustaqim itu. Ketika dia masih kecil sudah dididik oleh orang tuanya, dia tahu, oh, itulah jalan yang akan membuat aku bahagia. Maka perlu dengan disirami dengan miyahul ubudiyah. Kalau bahasa guru kami itu apa? Jangan punya cita-cita mensolehkan anak saja, tapi solehkan dirimu. Karena dengan mensolehkan dirimu, Allah akan mensolehkan anak-anakmu.
Ketika itu sudah dilakukan, akan mengeluarkan samroh thayyibah, buah yang bagus. Kalau Sayyidatuna Maryam, yaitu dengan karomah, diberikan karomah. Fataqabbalaha rabbuha. Ini pelajarannya lagi, ketika Allah menerima sesuatu dari hambanya, Allah menerima sholatnya bapak, Allah menerima puasanya ibu, Allah menerima ibadahnya, maka beriring pula pada saat itu Allah memberikan anugerah kepada kita. Tanda diterimanya nazarnya Hana adalah wa ambataha nabatan hasanah. Maryam tumbuh secara fisik begitu bagus dan secara akhlak begitu bagus. Ini pertama. Bahkan diriwayatkan Maryam dari kecil udah gak menyusu kepada ibunya, tapi sudah diberikan makan oleh Allah. Wa kaffalaha Zakaria. Maryam diasuh oleh Nabi Zakaria. Ketika Allah merubah hukumnya yang tadi muharrar hanya laki-laki sekarang perempuan, maka para pembesar Yahudi berebutan untuk menjadi bapak asuhnya Maryam. Kenapa? Karena mereka meyakini keberkahan. Dan ini terjadi ketika Rasulullah belum lahir. Orang-orang Yahudi ketika perang, dia bertawasul bin nabiyyin mab'uts bi khatamil anbiya, ya Allah berikanlah kemenanganku kepada kami sebab penutup para nabi. Orang-orang Mekah meyakinkan itu. Maka ketika Halimatus Sa'diyah yang badannya mohon maaf kurus, kemudian ekonominya nggak jelas, ketika dia ke Mekah dan pulang dari Mekah membawa bayi Rasulullah, berubah dia punya kehidupan. Kambingnya jadi sehat, rezekinya berlimpah, badannya segar, bahkan keledainya yang dipakai yang kurus menjadi tiba-tiba cepat jalannya. Dilihat oleh orang-orang, kok berubah sih hidupmu? Dibilang setelah anak yatim ini menginjak rumahku, Allah berikan kehidupan yang begitu bagus. Maka orang-orang pengen minjem bayi Rasulullah, pinjem dah, tabarruk, mencari keberkahan, gak dikasih. Minjem sehari dua hari biar dia bisa menginjak rumahku, mencari keberkahan. Gak dikasih. Akhirnya mencari sesuatu yang mendapatkan keberkahan dari Rasulullah. Apa? Minjem kambingnya. Kalau gitu kambingnya saya pinjem dah, bawa ke kandangnya, Allah kasih keberkahan. Begitu pula yang dialami oleh Maryam, berebutan mereka. Kenapa? Pertama, orang tuanya Maryam orang saleh, Imran, Hana. Yang kedua, gak sembarangan Allah merubah hukumnya dari tidak boleh perempuan jadi muharrar tiba-tiba boleh. Pasti Maryam bukan wanita biasa. Ini surah Imran ayat 44. Zalika min amba'il ghaib nuhihi ilaik. Ini merupakan kisah yang tidak kamu saksikan ya Muhammad, kata Allah. Zalika min amba'il ghaib. Ini kisah engkau tidak mengalaminya. Nuhihi ilaik, tapi aku akan ceritakan kepadamu. Rasulullah itu kan gak punya guru, Pak. Kalau dalam ilmu keilmuan kan siapa dia? Gurunya
harus tahu sanadnya. Harus tahu sanadnya siapa gurunya. Ibnul Qayyim, Ibnu Taimiyah, harus jelas. Ibnu Taimiyah, Tirmizi misalnya, harus jelas. Imam Syafi'i siapa gurunya? Imam Malik, Muhammad As-Syaibani. Rasulullah tanya siapa gurunya? Nggak ada, Pak. Nggak ada Rasulullah gurunya. Bapaknya meninggal sebelum Rasulullah lahir. Bahkan Rasulullah tidak bisa membaca dan menulis, dan itu yang benar. Al-ummi, orang menafsirkan Rasulullah bisa membaca. Awalnya tidak bisa, akhirnya bisa. Enggak, sampai akhir hayat Rasul al-ummi, nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Kalau begitu Rasulullah bodoh. Membaca dan menulis bukan ukuran kepintaran seseorang. Membaca dan menulis alat untuk menjadi orang pintar. Alat, Pak. Rasul nggak perlu pakai alat, langsung dapat ilmu dari Allah, transfer langsung. Nggak perlu baca, nggak perlu nulis. Segala keilmuan Allah, Rasulullah tahu nih. Zalika min amba'il ghaib nuhihi ilaik. Ini kisah yang kamu tidak alami, tapi kami akan menjelaskan kepadamu. Wa ma kunta ladaihim, dan engkau tidak berada di situ pada saat kejadian. Apa? Iz yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu Maryam. Ketika mereka, ini jumlahnya sampai 27 orang yang berebutan ingin mengasuh Maryam. Akhirnya Allah turunkan wahyu kepada Zakaria, Nabi Zakaria, udah, pena yang dipakai untuk menulis kitab Taurat tandain pakai nama. Yulquna aqlamahum, lemparin tuh penanya ke sungai. Ayyuhum yakfulu Maryam, disitulah ketahuan pena mana yang akan pemiliknya yang akan mengasuh Maryam. Maka ada beberapa riwayat, ada yang mengatakan semua pena tenggelam kecuali penanya Nabi Zakaria alaihi salam. Ada yang mengatakan semua penanya tertidur nih gitu. Apa namanya ya gitu. Yang berdiri adalah penanya Zakaria. Kesimpulannya, penanya Nabi Zakaria kondisinya berbeda dengan pena-pena yang lain. Maka ditetapkanlah Nabi Zakaria menjadi bapak asuhnya Maryam. Dan inilah artinya di antara sebab keberkahan Allah kepada Nabi Zakaria, yang pada saat itu isnada rabbahu nidaan khafiyya, Rabbi inni wahanal azmu minni wasta'ala ra'su sayba walam aku bidu'aika Rabbi sakiyya wa inni khiftul mawaliya min warai wa kanat imraati akira Rabbi habli min ladunka waliya. Ya Allah, dalam mihrabnya itu, kalau di Google itu nanti ada tuh gambar-gambar mihrab. Tadi juga saya nyari mihrabnya Maryam, tapi sudah berubah gitu. Kalau mihrabnya Zakaria masih ada utuhnya, masih utuh di Palestina itu. Itu di situ dia berdoa. Jadi mihrab itu kecil, Pak. Emang di antara Imam Ghazali mengajarkan kalau mau sholat khusyuk, salah satu caranya sholat di tempat yang sempit. Dulu itu orang mihrab itu nggak kayak begini nih, tapi sempit. Yang kanan tembok, kiri tembok, depan tembok. Jadi nggak bisa ngapa-ngapain, Pak. Ngepas sama badan.
Itu mihrab namanya. Jadi sholatnya udah mihrab aja. Kalau di Masjid Nabawi masih ada tuh mihrabnya Rasulullah, masih ada. Tapi mungkin ada ya kecil kayak gitu mihrab itu. Jadi mentok udah. Ke depan yang dilihat tembok, udah itu menambah kekhusyuan. Disitulah Zakaria, ya Allah, rambutku sudah beruban, tulangku sudah mulai rapuh, istriku sudah menopause, dan aku khawatir tidak ada keturunan yang akan melanjutkan perjuanganku. Rabbi habli min ladunka waliya, ya Allah berikanlah aku keturunan yang menjadi kekasihmu. Itu nggak pernah berhenti Zakaria sampai akhirnya merawat Maryam. Inilah cikal bakal orang kalau belum punya anak, namanya pancingan, mancing dah. Ini bukan, tapi keberkahan Maryam lah yang membawa kehamilan istrinya Nabi Zakaria. Nanti saat kehamilannya sama, Pak. Jadi sama kehamilan Maryam. Jadi Maryam itu diurus oleh Nabi Zakaria. Maryam itu kan hamilnya ketika haid pertama. Haid pertama itu diperkirakan umur 14 tahun. Antara 13-14 tahun. Haid pertama ketemulah dia dengan malaikat dan hamil Maryam. Jadi setelah 13 tahun Zakaria mengurus Maryam, doanya diijabah oleh Allah. Wa ma kunta ladaihim iz yahtasimun, dan engkau ya Muhammad tidak ada di hadapan mereka ketika mereka itu berselisih siapa yang akan mengurus Maryam. Semua pena tenggelam. Maryam diasuh di rumah Zakaria sampai usia tamyiz. Akhirnya ketika Nabi Zakaria menang undian, dibawalah Maryam yang masih bayi. Tapi belum ditinggal di mihrab, belum. Karena masih kecil, masih bayi. Tinggal bersama dengan Nabi Zakaria di rumahnya sampai usia tamyiz, usia yang bisa sendirilah, bisa tidur sendiri, bisa makan sendiri, bisa mandi sendiri. Baru dibangunkan mihrab. Mihrab itu ya rumah panggung. Di sini ada gambarnya, ada gambarnya. Ya, tapi tidak seperti ini ya. Tapi inilah tempatnya, tempat mihrabnya Maryam. Mihrab itu apa namanya? Rumah panggung. Ini Musola Al-Marwani. Musola Al-Marwani kenapa? Karena dibangun oleh Marwan bin Walid, Khalifah Umawi Marwan. Jadi mihrab itu ya begitu dah, gak ada apa-apaan, udah kosong aja. Kamar mandi di situ, tinggal di situ. Mihrabnya Maryam. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqa. Ini merupakan karomah, bukti daripada fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin. Ini adalah tadi nabatan hasanan, tumbuh dengan sehat, tidak berpenyakitan, akhlaknya bagus. Kemudian karomah lagi yang kedua, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqa. Setiap Nabi Zakaria masuk ke mihrab, dia mendapatkan makanan yang beraneka ragam. Jadi Maryam punya sepupu. Jadi keponakan Zakaria dengan Maryam kan paman.
jatuhnya di paman dia. Maryam itu keponakannya Nabi Zakaria dari jalur istrinya Zakaria. Karena istrinya Zakaria itu adik kakak dengan ibunya Maryam. Jadi ya, kekeluargaannya sangat kental. Ada namanya Jurayj An-Najjar, itu sepupunya Maryam juga. Dialah yang menemani persalinan Maryam sampai dalam riwayatnya selesai 40 hari dan bertemu dengan kaumnya. Jurayj An-Najjar lah yang dituduh melakukan hubungan gelap dengan Maryam. Jadi Nabi Zakaria itu sudah tua usianya. Maka disuruhlah Jurayj An-Najjar untuk membawakan makanan kepada Maryam. Dia membawa makanan bukan Nabi Zakaria, tapi Jurayj. Kenapa nggak disebutin dalam Al-Quran? Itu maka perlu penjelasan tafsir. Nabi Zakaria sudah tua, nggak mungkin dia bawa makanan ke atas dengan tingkat yang lumayan tinggi. Maka Jurayj yang bawa makanan. Zakaria bukan orang kaya, maka makanannya makanan biasa-biasa lah. Taruh kalau nasi pakai telur, nasi pakai tempe, gitu biasa-biasa makanannya, nggak mewah. Setiap Jurayj naik, turun, Nabi Zakaria ngontrol tuh, udah dimakan gak makanannya, nengokin, emang udah kayak anak sendiri, Pak. Seperti Rasulullah itu kalau pengen ke masjid, dia mampir dulu ke rumah Sayyidina Ali. Ngapain? Ngeliat cucunya. Dia main-main dulu. Mau pergi kemana-mana, datang dulu ke rumahnya Ali bin Abi Thalib, bermain dengan Hasan dan Husain. Pulang dari mana-mana, saking cintanya. Begitu pula Nabi Zakaria, ia sering datang lihat Maryam. Maryam kan nggak bisa turun, nggak boleh turun. Maka Nabi Zakaria yang lihat. Kullama dakhala alaiha Zakaria, dan setiap Nabi Zakaria masuk ke tempat mihrabnya, wajada indaha rizqa, dijumpain makanan yang beraneka ragam. Dalam tafsir Ibnu Katsir, Al-Qurtubi dikatakan buah-buahan yang bukan pada musimnya, makanan yang tidak ada di Palestina. Ini bukan makanan Palestina, ini makanan Indonesia ini. Kapan kamu ke Indonesia? Ini nggak ada di sini nih makanan ini. Maka Nabi Zakaria bertanya, anna laki hadza, dari mana makanan ini ya? Dan ini bukan sekali dua kali. Setiap dia datang makanan macam-macam udah. Inilah wattawassaw bil haqqi wattawassaw bis sabri. Terkadang nasihat itu bukan dengan ucapan tapi dengan perbuatan. Maka dakwah bil hal itu lebih kuat daripada dakwah bil lisan. Keberhasilan Rasulullah bukan dia pinter atau pinter dia dalam berpidato, tapi dakwah bil hal. Maryam ini kan saling wattawassaw bil haqqi wattawassaw bis sabri. Nabi Zakaria ngajarkan kepada Maryam kitab Taurat, yang ngajarin Nabi Zakaria. Jadi setiap datang itu bukan datang makan-makan doang, ngaji. Kitab Taurat yang dikajinya tentang ketauhidan kepada Maryam. Siapa gurunya Maryam? Nabi Zakaria. Tapi kan kadang-kadang guru mendapatkan ilmu dari murid. Inilah yang paling berharga. Setiap Nabi Zakaria bertanya, anna laki haza, dari mana makanan ini hai Maryam? Maka Maryam berkata, huwa min indillah,
Ini makanan dari Allah. Dengan yakin huwa min indillah. Ini makanan datangnya dari Allah. Innallaha, karena berkaitan dengan hajatnya Zakaria yang setiap saat selalu berdoa, Rabbi habli min ladunka waliya, ya Allah berikan aku anak ya Allah. Maka Maryam dengan lisannya yang digerakkan oleh Allah mengajarkan kepada gurunya Nabi Zakaria, innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Sesungguhnya Allah memberikan rizki kepada orang yang dikehendakinya tanpa perhitungan sama sekali. Makanya ketika kita hadir di majelis seperti ini, kemudian kita berkumpul, ngobrol, nyantai, terkadang sesuatu yang kita ingin jawaban keluar dari lisannya kawan kita. Kita lagi ngobrol nih, ya Allah, ini jawaban yang saya cari nih. Allah gerakkan itu. Maka ketika berkumpul di majelis ilmu, jangan lihat titelnya. Kamu masih S1, saya sudah S2. Bisa saja orang yang masih lulusan SMP digerakkan lisannya oleh Allah untuk menjawab pertanyaan yang ada dalam benak kita. Dan ini sering, kalau kita membuka hati, perkumpulan, ada aja nanti sesuatu yang diberikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya nggak sampai serat ininya, di buku ini langsung belum saya tulis ininya, nanti saya kirim. Barulah kejadian ketika Maryam bertemu dengan malaikat. Kisah ke-28, pertemuan Maryam dengan malaikat. Izqalatil malaikatu ya Maryam innallaha yubasyiruki bikalimatin min husmuhul masihu Isa bin Maryam. Nanti kita teruskan pada pertemuan yang akan datang. Baik, mungkin ada berapa menit lagi, dipersilakan untuk bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi diceritakan bahwa Siti Maryam oleh Zakaria dan datang di Mihrab. Iya. Dan kala itu mendapat makanan dari Allah. Nah ya, ada nggak Ustaz dalam perjalanan Siti Maryam ini menjadikan buah bibir yang air bagi Bani Israel, gitu. Jadi intinya sampai dia hamil, ada buah bibir yang istilahnya yang air, gitu. Dan bagaimana cara mensucikannya, memberikan nama baiknya. Oh iya, baik. Baik, ya. Nanti kita akan sampai ke sana. Itu ketika sampai fantabazat minhu, sampai Maryam itu menjauhi. Itu sampai Maryam mengatakan gini, ya laitani kuntu ya laitani mitu qabla haza wa kuntu nasyan mansiya fa ajahal makhadu ila jiz'in nakhla wa qalat ya laitani mitu qabla haza wa kuntu nasyan mansiya. Sambil dia menyandar kepada pohon korma, dia berkata, ya Allah, sekiranya aku mati sebelum ini, sebelum kejadian ini aku mati, dan aku dilupakan oleh orang-orang, nasyan mansiya. Kalau secara harfiah
Kita ngelihat kok Maryam nggak terima takdir nih. Ini kan ketetapan oleh Allah. Kok Maryam kok nyesel? Ya Allah, kok aku mati dah sebelum ini. Ternyata enggak, Pak. Makom seperti Maryam pasti menerima apapun yang ditakdirkan oleh Allah. Yang baik ataupun yang tidak baik diterima. Tapi kenapa malah kuntu ya laitani mitu qabla haza. Ya Allah, sekiranya aku mati. Ternyata Maryam takut kaumnya akan diturunkan azab oleh Allah karena akan menuduh kepada Maryam. Khawatir kaumnya, tapi nanti kita akan jelaskan. Oke. Maka bagaimana caranya? Ini yang menarik, Pak. Bagaimana kita menjelaskan kepada orang yang kalau kita jelaskan orang juga nggak bakal paham. Maryam kan begitu. Jelasin gimana ya? Saya nggak berzina, walam yamsasni basar. Saya nggak pernah disentuh oleh orang. Kehamilanku benar-benar Allah yang inginkan. Cuma ditiup sama Jibril, Pak, ditiup hidungnya, Pak. Itu pun cuma syarat doang, langsung hamil. Tapi yang ngejelasin ke orang kan susah. Apa jalan yang dilakukan oleh Maryam? Inni nazartu lirrahmani sauma walan ukallimal yauma insiya. Aku bernazar, saat ini aku berpuasa bicara. Walan ukallimal yauma insiya. Aku tidak akan berbicara kepada siapapun. Artinya mengambil sikap diam. Ketika orang-orang memaksa Maryam, akhirnya Maryam mengatakan fa asarat ilaihi, sambil nunjuk anaknya. Nih, tanya anakku. Tambah marah lagi. Kaifa nukallimu man kana fil mahdi sobiyya? Bagaimana kita bisa bicara? Anakmu itu masih kecil, masih belum bisa ngomong. Tidak lama, qala inni Abdullah, berkata Isa yang masih dalam buayan, aku adalah hamba Allah. Apa maksudnya? Sesuatu yang kita yakini benar dan orang-orang lain menuduh kita macam-macam, ambil sikap diam. Nanti akan datang jawaban dari luar yang akan menjawab kebenaran kita. Biarkan saja. Kalau dalam syair, satudrikul lakal ayyama kunta jahilan wa satudrikul lakal ayyama kunta jahilan. Ya, tunggu aja, nanti juga kamu akan paham sendiri. Gitu ya. Oke. Silakan mungkin lagi. Oke, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam satu kajian, saya pernah mendengar salah satu doa setelah azan ya. Allahumma rabbana lika awatika wassalam mu'ayyanan bisa kita berkali wasilah wa fadilah kita berkata alladhi wa'ata inna salatu. Jadi Nabi Muhammad akan dikaruniai al-wasilah al-fadilah. Di situ kayaknya dijelaskan. Wasilah dan fadilah itu artinya di akhirat kelak di surga. Nabi Muhammad akan memiliki istri. Apa? Memiliki istri. Salah satunya Maryam dan salah satunya istri Fir'aun yang soleh, Asia. Asia. Mau menjelaskan jadi bagaimana itu? Iya. Baik. Waalaikumsalam.
memang ada riwayat, ada kitab An-Nisa min Ahlil Jannah. An-Nisa min Ahlil Jannah itu buku sudah saya terjemahkan itu buku itu. Sudah dicetak sama penerbit lalu saya lupa apa itu. Itu ketika membahas tentang Maryam, itu ada perkataan sabda Rasul bahwasanya dia mengatakan aku sudah dinikahkan oleh Allah dengan Maryam. Aku sudah dinikahkan oleh Allah dengan Maryam. Untuk kapan? Untuk di akhirat. Memang di akhirat itu perempuan-perempuan yang al-batul yang tidak mempunyai suami, dia boleh memilih suaminya. Boleh memilih suami. Termasuk istri yang suaminya itu bukan orang muslim. Kan Asia kan istrinya Fir'aun. Fir'aun jelas di neraka, Asia di sorga. Maka dia boleh memilih siapa suaminya. Maka kalau ada yang mengatakan itu bakal dinikahkan, iya. Tapi berkenaan dengan wasilah wal fadilah dalam doa itu kalau wasilah kan sebagai perantara. Jadikan Rasulullah perantara antara aku dengan Allah. Apa? Bisa ajaran Rasulullah yang Rasulullah ajarkan sebagai kendaraan aku untuk sampai kepada Allah. Kita kan kendaraannya Rasulullah nih. Bapak sholat, bapak baca Quran kan kendaraannya Rasulullah yang kita pakai. Jangan kendaraannya Nabi Isa, jangan kendaraannya Nabi Musa. Kendaraan Rasul itu namanya wasilah. Itu namanya itu yang sudah disepakatin oleh seluruh umat Islam lah. Nanti wasilah tawasul itu beda lagi nanti. Itu masing-masing lah. Tapi kalau wasilah kendaraan itu sudah pasti. Fadilah itu keutamaan. Apa keutamaannya? Syafaat. Karena ternyata kenikmatan di sorga itu adalah untuk Rasulullah itu bukan nikah. Jadi kalau sampai dia mengatakan Rasul akan menikah, iya. Tapi kalau itu yang dijadikan fadilah, itu bukan kenikmatan bagi Rasulullah. Rasulullah ketika mau meninggal dunia, dia nanya kepada Jibril, berikan aku kabar gembira. Kata Jibril, kamu akan dibangkitkan pertama kali ya Rasulullah. Bukan itu yang aku minta. Tentang umatku. Apa kata Jibril? Tidak akan dibangkitkan umat sebelum umatmu. Tidak akan masuk ke dalam surga sebelum umatmu. Rasul senang. Jadi kesenangan Rasulullah ketika melihat umatnya selamat. Jadi fadilah yang disebut ini adalah syafaat. Rasulullah nanti akan mempunyai syafaat uzbah kepada hamba, kepada umatnya. Itu lebih pas lah. Tapi kalau Rasulullah akan menikah nanti di sana, insya Allah benar. Karena Asia itu akan memilih suaminya. Asia itu kan kedudukannya mulia. Kan gak mungkin kita dipilih. Kita gak mungkin. Bang Sony dipilih, enggak jauh Bang Sony. Siapa yang dipilih? Ya Rasulullah yang dipilih. Suami saya Rasulullah. Gitu. Bisa jadi begitu, bisa jadi seperti itu ya. Oke. Udah nggak ada lagi? Baik, Bu. Nggak ada. Baik. Nanti kita bertemu lagi insyaallah di bulan yang akan datang tentang pertemuan Maryam dengan malaikat Jibril sampai dengan kehamilan Maryam. Mudah-mudahan semuanya diistiqomahkan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Ya, Allahumma bihaqil Fatihah bisiril Fatihah biyadil Fatihah ya farijal ham ya kasifal qam ya man yabdi'u wa yarhamu man jal jamana hadza jaman marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan masuma wa la mana sakiya wa la mahruma da'wahum fiha wa tahiyyatuhum fiha salam
Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.